Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. This time I will explain about simple past. Okay, let's learn together. Jadi simple past atau past tense itu biasa kalian kenal dengan sesuatu tindakan yang diawali dan diakhiri. Intinya terjadi pada waktu tertentu di waktu sebelum sekarang. Waktu sebelum sekarang itu bisa kemarin, bisa tadi malam, bisa tahun lalu dan sebagainya. Ini bisa kalian lihat pada grafik di sini. Jadi ini faktual saat ini gitu ya. Nah, pas itu di sini letaknya. Oke. Next. Kita review dulu subjek dan objek. Seperti yang kalian tahu, subjek adalah pelaku dan biasanya diletakkan di awal kalimat, dan kalau dia jadi objek juga akan berubah. Kalau I, subjek ya posisinya. Kalau sebagai objek dia adalah me. We menjadi us untuk objeknya. You tetap you. Kalau subjeknya he, dia laki-laki ya, dijadikan objek menjadi him. She, perempuan, menjadi her. It tetap it. They jadi them, mereka ya. Next, review to be-nya sekarang. Kalau dalam bentuk past, to be verb atau to be yang digunakan adalah seperti berikut. I itu menggunakan was, he, she, it menggunakan was juga, they, we, you menggunakan were. Next, nah ini rumusnya, pattern itu rumus. Jadi kalau untuk kalimat positif atau kalimat yang tidak ada not atau tidak ada tanya, ini ada dua bentuk. Yang pertama menggunakan verb bentuk kedua. Jadi setelah subjek ada verb bentuk kedua, kemudian objek, kemudian adverb. Adverb itu kata keterangannya. Atau dalam bentuk subjek ditambahkan to be verb yang tadi ya, was dan were itu. Nah, dia diikuti oleh boleh kata benda, boleh kata sifat, boleh kata keterangan. Sebagai contoh di sini, ini tidak mengartikan apa-apa ya. Untuk singular itu maksudnya hanya untuk tunggal, plural itu jamak atau lebih dari satu. Nah, ini kamu lihat, kalau pakai verb seperti ini, I work, you took. Nah, ini dari kata take, work dari kata work. Kemudian kalau we, kalau pakai verb bentuk kedua sama, we work, they took gitu ya. He, she, it work, he, she, it took, sama. Itu kalau pakai verb. Kalau pakai to be, jadinya seperti ini. I was ready. Kebetulan dia diikuti adjektif. Jadi to be verb, kemudian kata sifat. You were students. Nah, ini studentnya noun. Jadi setelah to be verb ada noun. Ini setelah was ada here. Here adverb keterangan tempat ya. Sorry, ini tempat. Kemudian next. Nah, ini jenis-jenis dari verb kedua. Ada dua. Yang pertama irregular verb, yang kedua adalah regular verb. Kalau irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan perubahannya. Kalian lihat ini. Bentuk pertamanya bring, bentuk keduanya jadinya brought. Ini bagian inilah yang kita gunakan dalam bentuk simple past. Buy jadi bought, find found, get got, lose lost, make made, meet met, pay paid, dan masih banyak contoh lainnya. Sedangkan untuk regular verb ada penambahan ed di belakangnya. Study jadi studied, play jadi played, work work, stay stayed, dan sebagainya. Next, kalau untuk bentuk negatif otomatis juga ada dua. Kalau pakai verb, nah kalian tambahkan did. Setelah itu kata kerjanya kembali ke bentuk semula. Sedangkan kalau pakai to be hanya ditambahkan not saja, yang lain-lainnya tetap. Nah, ini kamu lihat contoh. I did not work. Nah, id-nya hilang kan? Nah, he, she, it did not work. Hilang. Ada id-nya. Kemudian kalau untuk yang pakai to be, I was not lazy. You were not student. Tetap kan ya? Jadi tinggal menambahkan not saja, yang lainnya tetap. Kalau di dalam penggunaan verb,
setelah ada not, dia kembali ke bentuk awal atau verb base-nya. Next, interrogative atau bentuk tanya. Nah, ini tinggal dibalik, did-nya diletakkan di awal. Jadi, sebelum subjek, kalau pakai verb. Did I sing the song? Did you have a pen? Did he she it have a pen? Gitu ya. Kalau pakai to be-nya yang diletakkan di awal sebelum subjek, dibalik. Maksudnya begitu posisinya. Was I pretty? Were you a teacher? Was he she it there? Dan sebagainya. Next kita lihat. Nah, keterangan waktu yang biasa digunakan untuk specific time, misalnya yesterday, kemarin, last night, berarti tadi malam, last year, tahun lalu, last week, minggu lalu. Kalau untuk durasi tertentu di waktu lampau, itu bisa menggunakan pakai for an hour, berarti selama 1 jam, for a day, selama sehari, dan sebagainya. Okay, I think it's enough for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.